Bagi masyarakat Jawa termasuk Yogyakarta, keris merupakan benda pusaka yang syarat akan nilai dan filosofi. Bentuk keris yang tidak simetris menjadi ciri khas yang membedakan dari berbagai senjata tradisional lainnya. Nama keris diambil dari dua kata, yakni sinengker yang berarti rahasia atau tersembunyi, dan aris yang bermakna kebijaksanaan. Nama tersebut bisa dimaknai sebagai wejangan bahwa orang yang memiliki keris harus bersikap rendah hati dan diharapkan juga memiliki sikap bijaksana dan hati-hati. Dalam bahasa Jawa dikenal istilah tosan aji. Tosan berarti besi dan aji memiliki arti dihormati. Sebagai salah satu tosan aji, fungsi keris tidak hanya sebagai pusaka, tapi juga perwujudan berupa besi yang diyakini memiliki makna dan harus dihormati karena merupakan warisan budaya nenek moyang. Meski termasuk dalam tosan aji, sebilah keris tidak hanya terbuat dari besi saja. Ada beberapa bagian yang saling melengkapi untuk membentuk sebilah keris yang sempurna. Bagian paling luar atau sarung keris terdiri dari gandar, pendok, dan warongko. Gandar merupakan selubung kayu di bagian dalam yang kemudian dilapisi oleh pendok. Pendok bisa terbuat dari tembaga, kuningan, perak, atau emas. Pendok dihiasi dengan ukiran yang indah dan tak jarang melambangkan status sosial pemiliknya. Di bagian atas terdapat warongko. Pada keris Jawa, warongko dibedakan menjadi dua, yakni gaya Yogyakarta yang disebut dengan gayaman dan gaya Surakarta yang disebut ladrang. Gagang keris disebut dengan deder. Biasanya, deder terbuat dari kayu yang sama dengan warongko agar warna dan motifnya sesuai. Namun, kadang deder juga terbuat dari perak, emas, gading, dan tanduk. Bagian selanjutnya adalah selut dan mendak. Selut dan mendak dapat membuat keris tampak lebih indah dan berwibawa. Selain itu, selut juga memiliki fungsi untuk melindungi bagian dasar ukiran atau deder agar tidak pecah. Selut dan mendak terbuat dari logam seperti emas, perak, tembaga, dan kuningan. Lalu, bagian utama dari sebuah keris dikenal dengan sebutan wilah atau bilah. Wilah biasanya terbuat dari besi yang dilipat-lipat dan di bagian tengahnya disisipkan lapisan baja untuk mendapat ketajaman keris yang baik. Setelah itu besi terus ditempa dan diberi lapisan supaya lebih kuat. Proses pembuatan wilah keris cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ketika semua bagian telah disatukan, itulah yang dinamakan keris. Dalam perkembangannya, keris tidak hanya digunakan sebagai senjata atau benda pusaka. Banyak gerakan untuk mengenakan pakaian adat di hari-hari tertentu, ditambah lagi dengan beragamnya kegiatan budaya, membuat permintaan terhadap keris semakin meningkat. Keris yang digunakan dalam kegiatan seperti ini kerap disebut sebagai keris souvenir. Untuk perkembangan sekarang, keris bukan hanya digunakan sebagai pusaka atau sebagai kalau dulu untuk perang dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini lebih pada perkembangannya bisa untuk souvenir, bisa untuk rangkaian hajatan, misalnya untuk manten, acara manten itu biasanya pakai untuk perlengkapan pakai busana dan untuk keris sebagai pelengkapnya. Untuk budaya biasanya keris juga digunakan sebagai pelengkap, misalnya untuk kirap dan sebagainya. Kalau keris pusaka zaman dulu pembuatannya dibutuhkan cara atau metode yang begitu rumit. Misalnya untuk pembuatan harus dengan puasa,
pembuatannya juga lama, cara penempaan juga lama. Pembuatan satu buah keris bisa menghabiskan waktu bisa 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan untuk menghasilkan sebilah keris yang bagus. Tapi untuk perkembangan saat ini, untuk keris-keris souvenir, biasanya cara pembuatannya lebih singkat karena terbuat dari bahan-bahan yang cukup mudah untuk didapat. Misalkan dari besi-besi bekas atau trim, itu bisa memproduksi lebih cepat. Karena perbedaan fungsinya, proses pembuatan keris pusaka dan keris souvenir tidak seragam. Keris pusaka pada umumnya menggunakan kayu dari pohon trembalu, nogosari atau timoho. Sedangkan keris souvenir lebih banyak menggunakan kayu dari pohon akasia, mahoni, jati, atau sonokeling. Keris pusaka juga memiliki pakem yang ketat untuk motif pada pendoknya. Sedangkan motif pada keris souvenir boleh dikembangkan oleh pengrajinnya. Di Yogyakarta, sentra pembuatan keris terdapat di Desa Banyu Sumurup, Kecamatan Imogiri, Bantul. Baik keris pusaka maupun keris souvenir dibuat di desa yang memiliki lebih dari 200 pengrajin keris ini. Pengrajin memiliki keterkaitan satu sama lain. Masing-masing pengrajin memiliki keahlian untuk membuat bagian keris tertentu. Setelah itu, barulah bagian-bagian keris tersebut dikumpulkan untuk disusun menjadi sebilah keris yang sempurna. Mungkin kalau keris itu dikerjakan kurang lebih 7 orang. Prosesnya sendiri-sendiri. Terus setiap proses itu menggunakan alat sendiri-sendiri. Tergantung nanti bahannya juga. Nanti terus dikumpulkan di pengepul. Di sana diproses menjadi sebuah keris tadi. Itu nanti dikumpulkan di satu tempat, maksudnya satu orang, karena diproses baru terjadi keris, disebut keris. Untuk pembuatan wilah itu saya kerjakan sendiri di rumah saya, dan prosesnya mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari, tergantung nanti kan pesanan. Makanya kalau banyak ya saya usahakan tepat waktu. Untuk bahan cuma memakai besi plat. Besi plat. Nanti tebal tipisnya tergantung permintaan. Maksudnya kalau yang untuk souvenir-souvenir itu mungkin bahannya dari plat drum itu. Untuk bahan baku mudah didapat. Ya mungkin beberapa hari ini naik, malah besi naik. Itu nanti penjualan tergantung bahan baku. Kalau naik, penjualan otomatis naik. Kalau konsumen itu pesannya ya untuk souvenir, untuk manten itu, keris manten. Itu pun jualnya nanti bisa per biji, bisa per kodi. Tergantung minta yang pesan. Dulu kan saya ikut kerja orang, tapi ya tetangga sini. Ya, terus punya inisiatif buat sendiri. Tapi kan kalau dulu banyak, maksudnya itu yang keris paling murah lah, maksudnya wilah paling murah. Nah, dalam pikiran mau belajar yang lebih, maka yang harganya agak. Berbicara tentang keris memang tidak bisa dilihat hanya dari fungsinya saja. Ada banyak makna dan filosofi yang tidak dapat dipisahkan. Itulah yang membuat senjata tradisional ini menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia.